Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufanul Hakim, mahasiswa STIE Dwi Mulia semester 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang manajemen operasional. Manajemen operasional di sini mempunyai dua poin, di mana manajemen sebagai posisi dan manajemen sebagai proses, di mana manajemen sebagai posisi adalah manajemen yang memiliki makna sebagai seseorang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian, penganalisaan, perumusan keputusan, dan menjadi penginisiatif awal dari suatu tindakan yang akan menguntungkan si organisasi atau si perusahaan itu sendiri. Sedangkan manajemen sebagai proses yaitu adalah manajemen yang bermakna sebagai fungsi yang berhubungan dengan perencanaan, pengkoordinasian, penggerakan, dan pengendalian aktivitas dalam suatu perusahaan di bidang bisnis ataupun jasa. Sedangkan manajemen operasional menurut para ahli, salah satu diantaranya adalah menurut Fogarty, yaitu suatu proses yang secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam manajemen operasional itu terdapat beberapa sasaran-sasaran, di mana sasaran-sasaran itu salah satu diantaranya adalah efisiensi ekonomi dalam proses produksinya. Kedua yaitu kualitas yang tinggi, kecepatan pengiriman, dan peralatan produksi dapat dengan segera dialihkan untuk mengerjakan produk lainnya. Ini yang disebut juga dengan fleksibilitas. Tujuan dari manajemen operasional itu sendiri adalah untuk mengarahkan organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan keluaran atau input sesuai dengan yang diharapkan oleh pasar. Dan yang kedua adalah untuk mengarahkan si perusahaan itu sendiri untuk menghasilkan keluaran atau input secara efisien, untuk menghasilkan nilai tambah atau manfaat yang semakin besar. Selain daripada itu juga tujuannya adalah untuk mengarahkan perusahaan atau organisasi itu sendiri agar bisa mampu menjadi the winner atau pemenang dalam suatu persaingan bisnis, dan untuk mengarahkan organisasi atau perusahaan itu sendiri agar menghasilkan keluaran atau input yang dihasilkan agar si keluaran itu diminati oleh konsumen. Perbedaan barang dan jasa, di mana barang dan jasa ini sangat berbeda ya, di mana barang itu bisa berwujud, kalau jasa tidak berwujud. Nah, barang bisa dapat disimpan, kalau jasa tidak dapat disimpan. Terus banyak menggunakan proses. Nah, kalau jasa sebalikannya, banyak menggunakan jasa manusia, karena jasa ini merupakan sumber daya manusia, kalau barangnya ini sebagai sumber daya alam, sebagai SDA-nya. Nah, kalau barang ini diproduksi lebih dulu baru dikonsumsi. Kalau produksi bersamaan waktunya dengan dikonsumsi, itu termasuk ke jasa. Kontak dengan konsumen sangat rendah. Kalau jasa ini, kontak konsumen ini sangat tinggi karena berkenaan dengan sumber daya manusianya. Kualitas yang bersifat objektif. Kalau jasa, kualitas bersifat subjektif. Produksi mudah distandarisasikan. Kalau jasa sukar distandarisasikan. Penjualan kembali dilakukan. Selanjutnya, bentuk umum transformasi. Adanya masukan. Yang pertama ada manusia, mesin, material, modal, metode, energi, informasi. Manusia ini sebagai sumber daya manusianya, mesin sebagai alat membuat produksinya, material itu sebagai bahan-bahannya, modal. Pengertian manajemen sebagai posisi, yaitu manajemen yang memiliki makna sebagai seorang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengajian, penganalisaan, perumusan keputusan, dan menjadi penginisiatif awal dari organisasi atau perusahaan. Manajemen sebagai proses, yaitu manajemen yang bermakna sebagai fungsi yang berhubungan dengan perencanaan, pengordinasian, atau pergerakan dan pengendalian aktivitas organisasi atau perusahaan bisnis dan jasa. Pengertian menurut
Fogarty 1989 MO adalah suatu proses yang secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan sebagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Sasaran manajemen operasional. Pertama, efisiensi ekonomi dalam proses produksi, kualitas yang tinggi, dan terus kecepatan pengiriman. Peralatan produksi dapat dengan segera dialihkan untuk menggerakkan produksi lainnya. Tujuan manajemen operasional: mengarahkan organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan oleh pasar. Mengarahkan organisasi atau perusahaan untuk dapat menghasilkan keluaran secara efisien. Terus mengarahkan organisasi atau perusahaan untuk dapat menjadi pemenang dalam setiap kegiatan persaingan. Pengertian manajemen dibagi menjadi dua. Yang pertama, manajemen sebagai posisi. Yang kedua, manajemen sebagai proses. Manajemen sebagai posisi yaitu manajemen yang memiliki makna sebagai seseorang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian, penganalisaan, perumusan keputusan, dan menjadi penginisiatif awal dari suatu tindakan yang akan menguntungkan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, manajemen sebagai proses, yaitu manajemen yang bermakna sebagai fungsi yang berhubungan dengan perencanaan, pengkoordinasian, penggerakan, dan pengendalian aktivitas organisasi atau perusahaan bisnis dan jasa. Di sini ada pengertian. Menurut Fogarty, manajemen operasional adalah suatu proses yang secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Di sini ada sasaran manajemen operasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, efisien ekonomi dalam proses produksi. Yang kedua, kualitas yang tinggi. Yang ketiga, kecepatan pengiriman. Yang keempat, peralatan produksi dapat dengan segera dialihkan untuk mengerjakan produk lainnya. Tujuan manajemen operasional dibagi menjadi 5. Yang pertama, mengarahkan organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan oleh pasar. Yang kedua, mengarahkan organisasi atau perusahaan untuk dapat menghasilkan keluaran secara efisien. Perencanaan manajemen operasional, perencanaan pengambilan keputusan itu dilakukan menggunakan pendekatan klasifikasi hierarkis atau perencanaan, dan keputusannya itu ditempatkan pada 3 kategori, diantaranya keputusan dan rencana strategik, kedua keputusan dan rencana taktis, dan yang terakhir keputusan dan rencana operasional. Jadi ketika kita mengambil pengambilan keputusan itu harus berdasarkan pengalaman. Mengapa? Agar kemudian hasil keputusannya itu karena kebijakan yang didapat melalui survei pengalaman itu sendiri gitu, agar ada kebijakan. Pengambilan keputusan itu diambil juga berdasarkan adanya konflik, entah itu dari internal atau dari eksternal. Misal dari internal itu dari individu, dan biasanya itu ada juga di produksi. Kalau misalkan dari eksternalnya itu dari pesaing atau kompetitor. Mengarahkan organisasi atau perusahaan untuk mampu menghasilkan nilai tambah atau manfaat yang semakin besar. Yang keempat, mengarahkan organisasi atau perusahaan untuk dapat menjadi pemenang dalam setiap kegiatan persaingan. Yang kelima, mengarahkan organisasi atau perusahaan agar keluaran yang dihasilkan diminati oleh pelanggannya. Adapun di sini perbedaan barang dan jasa. Barang itu yang berwujud dapat disimpan, banyak menggunakan proses mesin, dan jasa itu sendiri itu tidak berwujud, tidak dapat disimpan, dan banyak menggunakan proses manusia. Ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek, yaitu 1. Perencanaan sistem produksi,
Perencanaan sistem produksi ini meliputi perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan layout pabrik, perencanaan lingkungan kerja, dan perencanaan standar produksi. Yang kedua, sistem pengendalian produksi meliputi pengendalian proses produksi, bahan, tenaga kerja, biaya, kualitas, dan pemeliharaan. Yang ketiga, sistem informasi produksi. Aspek ini meliputi struktur organisasi produk atas dasar pesanan. Ketiga aspek ini, komponen-komponen tersebut agar dapat berjalan dengan baik sesuai planning, organizing, directing, coordination, dan controlling. Dalam perencanaan manajemen produksi atau operasi, perencanaan hingga pengambilan keputusan dilakukan dengan menggunakan pendekatan klasifikasi hierarkis. Artinya, perencanaan dan keputusan ditempatkan pada 3 kategori, yakni yang pertama, keputusan dan rencana strategik. Yang kedua, keputusan dan rencana taktis. Yang ketiga, keputusan dan rencana operasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid. Saya semester 7 reguler pagi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwi Mulya. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah manajemen operasional yang dibimbing oleh Bapak dosen Supriyadi SEMM. Pengertian manajemen operasional yaitu manajemen yang memiliki makna sebagai seseorang atau sekelompok untuk melakukan pengkajian, penganalisaan, perumusan keputusan, dan menjadi penginisiatif awal dari suatu tindakan menjadi menguntungkan organisasi atau perusahaan. Manajemen sebagai proses yaitu manajemen yang bermakna sebagai fungsi berhubungan dengan perencanaan, pengkoordinasian, penggerakan, dan pengendalian aktivitas organisasi. Atau perusahaan bisnis dan jasa. Manajemen juga mempunyai pengertian yang diambil dari salah satu para ahli. Menurut Fogarty 1989, manajemen organisasi atau manajemen operasional adalah suatu proses yang secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Jadi mempunyai tujuan. Hidup kan harus mempunyai tujuan. Hidup di mana kita hidup, kita harus mempunyai tujuan. Misalkan kita bawa motor ataupun bawa kendaraan mobil, kita harus mempunyai tujuan kemana nih arahnya dan kemana rutenya. Nah, di situ kita harus mempunyai tujuan. Sama dengan manajemen operasional, kita harus memiliki tujuan. Sedangkan tujuan dari manajemen operasional itu sendiri yaitu untuk mengerahkan organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan oleh pasar secara efisien. Yang selanjutnya yaitu agar mampu menghasilkan nilai tambah atau manfaat yang semakin besar untuk dapat menjadi pemenang dalam setiap kegiatan persaingan serta agar keluaran yang dihasilkan diminati pelanggan. Ada beberapa perbedaan mengenai barang dan jasa. Barang dia berwujud, sedangkan jasa itu sendiri dia tidak berwujud. Barang dapat disimpan, sedangkan jasa itu tidak dapat disimpan. Yang selanjutnya, kalau barang dia banyak menggunakan proses mesin, sedangkan jasa itu sendiri dia banyak menggunakan proses manusia. Ruang lingkup manajemen operasional mencangkup 3 aspek. Yang pertama, perencanaan sistem produksi. Perencanaan sistem produksi ini meliputi perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan layout pabrik, perencanaan lingkungan kerja, dan perencanaan standar produksi. Yang selanjutnya yaitu sistem pengendalian produksi. Sistem pengendalian produksi ini meliputi pengendalian proses produksi, bahan, tenaga kerja, biaya, kualitas, dan pemeliharaan. Yang selanjutnya, sistem informasi produksi meliputi struktur organisasi, produksi atas dasar pesanan, dan mass production.
Agar ketiga aspek ini dapat berjalan dengan baik, maka kita perlu melakukan manajemen proses, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Mengarahkan organisasi atau perusahaan untuk mampu menghasilkan nilai tambah atau manfaat yang semakin besar. Yang kelima dan yang terakhir, itu mengarahkan organisasi atau perusahaan agar keluaran yang dihasilkan diminati oleh pelanggannya. Adapun terus ruang lingkup dari manajemen operasional itu ada 3. Yang pertama, perencanaan sistem produksi. Yang kedua, pengendalian produksi. Yang ketiga, sistem informasi produksi. Supaya ketiga aspek dari ruang lingkup manajemen operasional tadi berjalan dengan baik, itu perlu yang namanya planning, organizing, directing, coordinating, dan controlling. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu ada 3. Yang pertama keputusan dan rencana strategi. Yang kedua, keputusan dan rencana taktis. Yang ketiga, keputusan dan rencana operasional. Mungkin segitu saja presentasi saya tentang manajemen operasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Barab. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen. Manajemen dibagi 2, yaitu manajemen sebagai posisi dan manajemen sebagai proses. Manajemen sebagai posisi yaitu manajemen yang memiliki makna sebagai seseorang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian, penganalisaan, perumusan keputusan, dan menjadi penginisiatif awal dari suatu tindakan yang akan menguntungkan organisasi atau perusahaan. 2. Manajemen sebagai proses yaitu manajemen yang bermakna sebagai fungsi yang akan berhubungan dengan perencanaan, pengordinasian, penggerakan, dan pengendalian aktivitas organisasi atau perusahaan, bisnis atau jasa. Pengertian manajemen menurut Forget 1989, manajemen operasional adalah suatu proses yang secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Atau outputnya yaitu barang, jasa, informasi, atau laba. Nah, dari 3 siklus itu terjadinya umpan balik. Selanjutnya sistem produksi. Ini ada 4. Yang pertama sistem lingkaran terbuka, sistem lingkaran tertutup, sistem lingkaran produksi 3, dan sistem lingkaran produksi 4. Adapun sejarah dari MO, ini ada 4 aspek. Yang pertama konsep dasar MO, yang kedua disiplin ilmu lain, yang ketiga penemuan teknologi, dan yang keempat organisasi dan manajemen. Ruang lingkup MO, ada 3 ruang lingkup dari MO atau manajemen operasional ini. Yang pertama perencanaan sistem produksi, yang kedua sistem pengendalian produksi, dan yang ketiga sistem informasi produksi. Dalam perencanaan manajemen produksi atau operasi, perencanaan hingga pengambilan keputusan dilakukan dengan menggunakan pendekatan klasifikasi hierarkis atau hierarchical classification. Artinya perencanaan dan keputusan ditempatkan pada 3 kategori, yaitu 1. Keputusan dan rencana strategik, 2. Keputusan dan rencana taktis, dan yang ketiga keputusan dan rencana operasional. Directing, coordinating, dan controlling. Nah, untuk selanjutnya dalam perencanaan manajemen produksi atau operasi hingga pengambilan keputusan dilakukan dengan menggunakan pendekatan klasifikasi hierarkis, yang artinya yaitu adalah perencanaan dan keputusan ditempatkan pada 3 kategori, yaitu 1. Keputusan dan rencana strategi, yang kedua keputusan dan rencana taktis, yang ketiganya adalah keputusan dan rencana operasional. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.